Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riken Prastiwi, tim 1902111004 akan memaparkan materi tentang sel syaraf dan psikotropika. Yuk simak materi berikutnya. Neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Nah, gambar di samping ini adalah struktur dari sel saraf. Struktur sel saraf terdiri dari membran sel, badan sel, dendrit, akson, neuroglia, nodus Ranvier, selubung mielin, dan akson terminal. Kemudian, fungsi sel saraf ada 3, yaitu neuron motorik, neuron sensorik, dan neuron asosiasi. Neuron sensorik, dendritnya berhubungan dengan reseptor dan neuritnya. Lalu neuron motorik, dendritnya berhubungan dengan neurit, neuron lain, dan neuritnya. Kemudian ada neuron asosiasi, penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Neuron asosiasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu neuron konektor yang merupakan penghubung antara neuron yang satu dan neuron yang lain. Lalu ada neuron adjustor yang merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik yang terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada impuls saraf. Impuls saraf merupakan rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls akan menyebabkan terjadinya 2 gerakan, yaitu gerakan sadar dan gerakan refleks. Jenis sistem syaraf juga dibagi menjadi 2, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat merupakan bagian sistem syaraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Sedangkan sistem syaraf tepi merupakan syaraf-syaraf yang membawa impuls dari dan ke sistem syaraf pusat. Sistem sel saraf pusat sendiri dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Otak terdiri dari 2 belahan, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, sebaliknya otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Otak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah, kemudian ada otak kecil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis terdapat di dalam rongga tulang belakang. Fungsinya sebagai penghubung impuls dari dan ke otak, memberi kemungkinan gerak refleks. Medula spinalis bagian luar berwarna putih dan bagian dalam kelabu. Sistem saraf tepi juga dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf sadar atau somatis dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf sadar atau saraf somatis merupakan saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor, yaitu ke pusat motoris pada cerebrum. Berdasarkan asalnya, sistem saraf tepi terbagi atas saraf kranial dan saraf spinal yang masing-masing berpasangan, serta ganglia atau tunggal atau ganglion. Kemudian ada sistem syaraf tidak sadar atau otonom, merupakan syaraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem syaraf otonom mengontrol kegiatan organ-organ dalam. Berdasarkan sifat kerjanya, syaraf otonom dibedakan menjadi 2, yakni parasimpatik dan simpatik. Gangguan pada sistem syaraf ada beberapa, diantaranya yaitu ada epilepsi, meningitis, ensefalitis, neuritis, kesemutan, Alzheimer, gegar otak, stroke, amnesia, Parkinson, dan poliomielitis. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakaiannya. Golongan psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama yaitu contohnya seperti psikotropika, LSD, DOM, ekstasi, dan lain-lain yang secara keseluruhan jumlahnya ada 14. Kemudian golongan psikotropika 2 misalnya adalah sabu atau metamfetamin
feamin, amfetamin, fenitilin, dan zat lainnya yang totalnya jumlahnya ada 14. Kemudian golongan psikotropika 3 contohnya adalah mogadon, buprenorfina, amorbarbital, dan lain-lainnya yang jumlah totalnya ada 9 jenis. Kemudian yang terakhir golongan psikotropika 4 contohnya seperti lesotan, pil koplo, sedativa atau obat penenang, hipnotika atau obat tidur, diazepam, nitrazepam, dan masih banyak zat lain yang totalnya adalah 60 jenis. Bahaya dan efek samping dari psikotropika. Yang pertama ada stimulan. Efek kecanduan ini menyebabkan penggunaannya harus selalu mengkonsumsi zat tersebut agar kondisi tubuh tetap prima. Yang kedua ada halusinogen. Efek yang sering dialami oleh pemakai di mana persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan. Kemudian yang ketiga ada depresan. Efek tenang yang dihasilkan disebabkan karena zat tersebut menekan kerja sistem syaraf pusat. Jika digunakan secara berlebihan, penggunaannya bisa tertidur terlalu lama dan tidak tersadarkan diri. Undang-undang narkotika dan psikotropika. Psikotropika tidak sama dengan narkotika. Hal tersebut sesuai dengan isi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang menyatakan bahwa psikotropika merupakan sebuah zat atau obat baik yang bersifat alamiah maupun buatan yang bukan narkotika. Khasiatnya bersifat psikoaktif yang mana menyebabkan perubahan aktivitas mental serta perilaku. Sementara pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa jenis psikotropika golongan 1 dan 2 dicabut dan ditetapkan sebagai narkotika golongan 1.